Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul Manajemen Perencanaan dan Peramalan Keuangan yang beranggotakan Silvi Siti Fatona, Nisrina Lutfiah, dan Ria Angelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Siti Fatona, NPM D2 2001-663. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perencanaan dan peramalan keuangan. Perencanaan dan peramalan merupakan dua hal yang selalu diperbandingkan. Perencanaan mengindikasikan apa yang seharusnya terjadi di masa yang akan datang atau normatif, sedangkan peramalan terkait dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau positif. Agak sulit dipahami karena beda-beda tipis antara pengertian perencanaan di satu pihak dengan peramalan di pihak lain. Perencanaan dihubungkan dengan pengelolaan, planning, implementation, dan evaluation. Planning adalah suatu uraian tugas atau kegiatan usaha yang disusun secara logis, sistematik, terstruktur, dan dapat dicapai. Tugas atau kegiatan tersebut dilaksanakan, diorganisasikan, dipantau atau diawasi, dilakukan perbaikan seperlunya agar tidak menyimpang dari yang direncanakan. Setiap tugas atau kegiatan yang dilakukan dilaporkan dan dievaluasi dengan membandingkannya dengan yang direncanakan, apakah sesuai atau tidak. Sementara peramalan kerap bertukar tempat dengan estimasi, prakiraan, proyeksi, ekspektasi, dan lain sebagainya. Jika how to manage bersifat manajerial, make how to analyze bersifat akademis, bantuan akademik terhadap kebutuhan manajerial tidak bisa diabaikan. Karena perencanaan yang baik sangat ditentukan hasil peramalan yang baik. Sebab peramalan yang baik sangat mengandalkan basis data atau informasi yang baik. Data dan informasi yang tersedia haruslah disesuaikan dengan metode yang tepat. Perencanaan dan peramalan keuangan. Perencanaan adalah suatu proses dasar yang dipergunakan untuk memilih tujuan dan menentukan ruang lingkup pencapaiannya. Suatu perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimumkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Perencanaan adalah cara terbaik untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu. Hal ini mendorong orang untuk bekerja lebih keras atau intensif dan tekun, terlibat secara langsung dalam perencanaan tujuan atau perilaku yang terarah, dan memikirkan cara terbaik untuk melakukan pekerjaan atau strategi pekerjaan. Bentuk rencana keuangan. 1. Neraca. Neraca merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Menurut Fresh and Warren, neraca adalah suatu daftar aktiva, kewajiban, dan modal pemilik perusahaan pada tanggal tertentu yang biasanya pada tanggal terakhir suatu bulan atau tahun. Jadi, tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Perencanaan keuangan merupakan aspek penting dari operasi dan sumber penghasilan perusahaan karena memberikan petunjuk yang mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan. Dua aspek penting dalam proses perencanaan keuangan adalah: 1. Perencanaan uang tunai, meliputi persiapan dari penyusunan budget kas perusahaan. 2. Perencanaan laba, perencanaan laba perusahaan yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan pro forma. Kedua hal tersebut tidak hanya berguna bagi perencanaan keuangan intern, tetapi juga dibutuhkan bagi pemberi pinjaman baik sekarang maupun yang akan datang. Perencanaan keuangan berhubungan dengan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kepala bagian finansial harus selalu mengadakan forecasting atau peramalan dan pengiraan terhadap masa yang akan datang tersebut dengan tepat, meliputi perencanaan finansial jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari adanya perencanaan finansial adalah dihindarkannya pemborosan-pemborosan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas yang sangat kompleks. 2. Bentuk perencanaan keuangan. Biasanya pada waktu buku-buku ditutup dan ditentukan, sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut balance sheet. Pengertian-pengertian tersebut di atas menunjukkan bahwa posisi keuangan perusahaan yang dimaksud adalah keadaan aset atau harta yang dimiliki perusahaan dan juga sumber-sumber dari mana aset diperoleh, baik dari liabilitas
likuiditas atau hutang, dan owner equity modal sendiri. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan besar kecilnya aset atau harta, hutang, dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu, yaitu pada saat neraca tersebut disusun, yaitu pada waktu di mana buku-buku fiskal atau tahun kalender. Penggunaan neraca menurut Kieso dan Weigan adalah untuk 1. Perhitungan tingkat pengembalian, 2. Pengevaluasian struktur modal perusahaan, 3. Penilaian likuiditas dan fleksibilitas dari keuangan tersebut. Artinya bahwa untuk mengadakan pertimbangan tertentu atas resiko perusahaan dan untuk menilai arus kas masa depan, seseorang harus menganalisa neraca dan menentukan likuiditas perusahaan dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas menggambarkan jumlah waktu yang diperlukan untuk berlalu sampai dari suatu harta direalisasikan atau sebaliknya dikonversi menjadi uang kas dan sampai suatu hutang harus dibayarkan. Pada dasarnya, fleksibilitas keuangan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mengambil tindakan efektif guna mengubah jumlah dan waktu arus kas sehingga ia dapat tanggap terhadap kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Dari pengertian neraca, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa neraca merupakan laporan jumlah harta dan kewajiban berdasarkan kejadian atau transaksi pada masa yang lalu. Pengukurannya dipengaruhi oleh kestabilan nilai rupiah dan hanya mengukur mengenai aktivitas perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Neraca keuangan merupakan komposisi dari jumlah aktiva dan pasifa yang dimiliki perusahaan pada suatu periode. Neraca memiliki beberapa manfaat seperti yang telah disebutkan di atas. Neraca juga memiliki beberapa keterbatasan. Beberapa keterbatasan neraca menurut Smith dan Skousen adalah sebagai berikut. Yang pertama, para pemakai Eastern ingin mengetahui nilai perusahaan. Pada dasarnya neraca tidak mencerminkan nilai berjalan dari suatu perusahaan. Akan tetapi, sumber daya dan kewajiban perusahaan disajikan dengan nilai historis berdasarkan transaksi dan kejadian di masa lalu. Pengukuran biaya historis menunjukkan nilai pasar yang ada pada tanggal terjadinya transaksi dan kejadian-kejadian. Namun demikian, jika harta tertentu ternyata berubah dengan tajam setelah tanggal perolehannya, maka angka-angka neraca tidak relevan lagi untuk mengevaluasi nilai perusahaan. Yang kedua, suatu masalah yang berkaitan dengan neraca adalah kestabilan nilai rupiah sebagai satuan standar pengukur akuntansi. Karena adanya perubahan-perubahan harga umum dalam ekonomi, rupiah tidak menunjukkan suatu daya beli yang konstan. Padahal nilai-nilai historis, sumber daya dan kekayaan dinyatakan dalam neraca tidak disesuaikan dengan perubahan-perubahan daya beli satuan pengukuran. Hasilnya adalah suatu neraca yang mencerminkan harta, hutang, dan kekayaan dalam satuan daya beli yang berbeda-beda. Yang ketiga, keterbatasan lainnya dari neraca juga berkaitan dengan kebutuhan pembanding, di mana perusahaan-perusahaan tidak mengklasifikasikan dan melaporkan pos-pos yang serupa secara sama. Sebagai contoh, nama dan klasifikasi perkiraan bervariasi. Beberapa perusahaan membuat lebih terperinci daripada yang lain, dan beberapa perusahaan dengan transaksi yang benar-benar sama ternyata melaporkan secara berbeda-beda. Perbedaan tersebut mengakibatkan pembandingan sulit dilakukan dan mengurangi nilai potensial analisa neraca. Yang keempat, neraca juga dianggap memiliki beberapa kelemahan dalam bidang lainnya, terutama akibat masalah pengukuran beberapa sumber daya dan kewajiban tidak dilaporkan pada neraca. Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa neraca merupakan laporan jumlah harta dan kewajiban berdasarkan kejadian atau transaksi pada masa yang lalu. Pengukurannya dipengaruhi oleh kestabilan nilai rupiah dan hanya mengukur mengenai aktivitas perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan sistematis tentang pendapatan atau hasil usaha, beban, laba perusahaan atau rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Menurut Keiso dan Weigan, perhitungan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Pentingnya perhitungan laba rugi karena beberapa alasan
Alasan utamanya adalah bahwa laporan yang membantu mereka dalam meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. Ramalan yang akurat akan arus kas masa depan membantu investor untuk menilai ekonomi perusahaan dan kreditur sehingga dapat menentukan profitabilitas dari pembayaran kembali sahamnya terhadap perusahaan. Perhitungan laba rugi membantu pemakai laporan keuangan untuk meramalkan arus kas masa depan dalam beberapa cara yang berbeda. A. Investor dan kreditor dapat menggunakan informasi pada perhitungan laba rugi untuk mengevaluasi prestasi masa lalu perusahaan. Keberhasilan pada masa yang akan datang, kecenderungan penting dapat ditentukan. Artinya, jika suatu korelasi antara prestasi masa lalu dan masa depan dapat diasumsikan, maka prediksi atas arus kas masa depan dapat dibuat dengan keyakinan tertentu. B. Perhitungan laba rugi membantu pemakai menentukan risiko atau tingkat ketidakpastian dari tidak mencapai arus kas tertentu. Informasi mengenai berbagai komponen laba pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian menyoroti hubungan di antara berbagai komponen ini. Komponen ini memungkinkan seseorang, misalnya untuk menilai secara lebih baik perubahan dalam permintaan akan produk suatu perusahaan terhadap penetapan beban. 3. Peramalan penjualan. Peramalan penjualan sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya di bidang produksi. Selain itu, perusahaan dapat mengetahui aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan di kemudian hari seperti perencanaan dan penjadwalan produksi dengan mempertimbangkan kapasitas pabrik atau perencanaan tenaga kerja. Peramalan penjualan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Peramalan atau forecasting penjualan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien khususnya dalam bidang ekonomi. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peramalan merupakan suatu metode yang digunakan untuk membuat suatu perkiraan yang akan terjadi pada masa yang akan datang dalam rangka untuk mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Pada dasarnya, peramalan penjualan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan orang yang menyusunnya. Dalam hal ini, pandangan orang yang menyusunnya sangat menentukan baik tidaknya hasil ramalan tersebut. Kedua, yaitu peramalan yang objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan metode-metode dalam penganalisaan tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan masing-masing metode peramalan. Yang pertama, pengguna atau pelaku peramalan dan kecanggihan metode. Pengetahuan dan pengalaman pelaku peramalan sangat menentukan keberhasilan metode peramalan. Kadang-kadang metode yang lebih sederhana dan mudah dipahami akan menghasilkan ramalan yang lebih baik. Yang kedua, waktu peramalan dan sumber daya yang tersedia. Waktu yang tersedia untuk mengumpulkan data dan persiapan peramalan biasanya membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Yang ketiga, tujuan penggunaan dan karakteristik keputusan manajemen meliputi beberapa hal berikut, yaitu akurasi hasil peramalan. Yang kedua, jangka waktu penggunaan hasil peramalan. Dan yang ketiga, jumlah item yang akan diramal. 4. Metode peramalan keuangan. Yang pertama ada metode rasio konstan atau constant ratio method. Menurut Brigham dan Houston dalam bukunya tahun 1999 halaman 120 menyatakan bahwa metode rasio konstan ialah suatu metode untuk meramalkan laporan keuangan dan kebutuhan keuangan di masa mendatang dengan asumsi-asumsi bahwa rasio tersebut akan tetap konstan. Yang kedua ada metode regresi linear. Menurut Husnan, metode ini mencari hubungan regresi dari variabel dependen, yaitu semua pos aktiva dan pasiva yang terkait dengan penjualan, dengan variabel independen, yaitu tingkat penjualan, dan menyatakan hubungan tersebut
dalam bentuk persamaan regresi. Sedangkan menurut Al-Ghifari dalam bukunya tahun 1997 halaman 112 menyatakan bahwa regresi adalah suatu model matematis yang dapat digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan utama dari analisis regresi ini adalah meramalkan nilai suatu variabel dependen jika nilai variabel independen sudah ditentukan. Untuk meramalkan nilai suatu variabel dependen jika nilai variabel independennya sudah diketahui, digunakan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B kali X dengan keterangan bahwa Y adalah variabel dependen. A adalah intercept atau titik potong kurva terhadap sumbu Y. B adalah kemiringan atau slope kurva linier. Sedangkan X adalah variabel independen. Berdasarkan persamaan di atas, dapat digunakan untuk menaksir nilai Y jika nilai A, B, dan X sudah diketahui. Nilai A adalah nilai Y yang dipotong oleh kurva linier pada sumbu Y. Atau dengan kata lain, A adalah nilai Y apabila X sama dengan 0. Nilai B merupakan kemiringan kurva linier yang menunjukkan besarnya perubahan nilai Y sebagai akibat perubahan setiap unit nilai X. Besarnya nilai A dan B konstan sepanjang kurva linier. Persamaan regresi digunakan untuk meramal nilai pos-pos tersebut untuk masa yang akan datang. Dari sini dapat disusun neraca proforma untuk tahun yang akan datang. Dengan mengurangkan total kewajiban dari total aktiva pada neraca proforma ini, maka kebutuhan tambahan dana untuk tahun yang akan datang dapat ditentukan. Yang ketiga ada metode persentase penjualan. Menurut Sunjaya dan Berlian dalam bukunya tahun 2003 halaman 173, metode persentase penjualan adalah metode untuk mengembangkan laporan laba rugi proforma yang menyatakan harga pokok penjualan, biaya operasi, dan biaya bunga sebagai persentase dari penjualan yang sudah diproyeksikan. Sedangkan menurut Weston dan Copeland pada bukunya tahun 1992 halaman 320, metode ini meramalkan aktiva dan pasiva untuk periode mendatang sebagai persentase dari lamaran penjualan. Persentase yang dipergunakan bisa diambil dari laporan keuangan yang terbaru dari penjualan berjalan atau current sales, atau dari perhitungan rata-rata beberapa tahun, atau penilaian analis, atau bisa juga dengan kombinasi sumber-sumber tersebut. Setelah ramalan pos-pos yang terkait dengan penjualan didapat, hasil tersebut diterapkan pada formula matematis yang telah ditentukan untuk menentukan kebutuhan dana. Soal 1. Sebuah perusahaan di Cirebon yang menjual sepeda ontel ingin membuat forecast penjualan untuk 5 tahun mendatang. Di bawah ini adalah penjualan tahun-tahun sebelumnya. Hitunglah forecast 5 tahun ke depan dengan metode trend moment. Tahun 2008, penjualan 130. Tahun 2009, penjualan 145. Tahun 2010, penjualan 150. Tahun 2011, penjualan 165. Tahun 2012 penjualan 170. Penyelesaian. A. Buatlah tabel bantu. Tahun 2008 penjualannya 130, perhitungan dasar 0, X kuadrat 0, tahun dasar kali penjualan 0. Tahun 2009 penjualannya 145, perhitungan dasarnya 1, X kuadratnya 1, tahun dasar kali penjualannya 145. Tahun 2010 penjualannya 150, perhitungan dasarnya 2, X kuadratnya 4, tahun dasar kali penjualannya 300. Tahun 2011
penjualannya 165, perhitungan dasarnya 3, X kuadratnya 9, tahun dasar kali penjualannya 495. Tahun 2012, penjualannya 170, perhitungan dasarnya 4, X kuadratnya 16, tahun dasar kali penjualannya 680. Sigma, penjualan 760, perhitungan dasar 10, X kuadratnya 30, tahun dasar kali penjualannya 1620. Untuk membentuk persamaan Y sama dengan A tambah BX, carilah nilai A dan B dengan rumus berikut. Yang pertama, sigma Y sama dengan N kali A tambah B kali sigma X. Jadi 760 sama dengan 5A tambah 10B. Yang kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X tambah B dikali sigma X kuadrat. Jadi 1620 sama dengan 10A tambah 30B. C. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Yang pertama 760 sama dengan 5A tambah 10B kali 2, jadi 1520 sama dengan 10A tambah 20B. Yang kedua 1620 sama dengan 10A tambah 30B dikali 1, jadi 1620 sama dengan 10A tambah 30B. 1520 sama dengan 10A tambah 20B dikurangi 1620 sama dengan 10A tambah 30B, hasilnya negatif 100 sama dengan negatif 10B. B nya 10. Yang C, substitusi nilai B sama dengan 10 ke persamaan 1. 760 sama dengan 5A tambah 10B. 760 sama dengan 5A tambah 10 dikali 10. 760 sama dengan 5A tambah 100. 760 dikurangi 100 sama dengan 5A. 660 sama dengan 5A. A-nya 660 bagi 5. A-nya 132. D. Maka persamaan trennya adalah Y sama dengan A tambah BX. Jadi Y-nya sama dengan 132 tambah 10X. E. Forecast untuk 5 tahun berikutnya adalah sebagai berikut. Tahun 2013 perhitungan Y sama dengan 132 tambah 10 dalam kurung 5. Penjualannya 182. Tahun 2014 perhitungannya Y sama dengan 132 tambah 10 dalam kurung 6. Penjualannya 192. Tahun 2015 perhitungannya Y sama dengan 132 tambah 10 dalam kurung 7. Penjualannya 202. Tahun 2016 perhitungan Y sama dengan 132 tambah 10 dalam kurung 8. Penjualannya 212. Tahun 2017 Y sama dengan 132 tambah 10 dalam kurung 9. Penjualannya 222. Contoh soal 2. Dengan data penjualan dari contoh soal 1, buatlah ramalan penjualan tahun 2013 menggunakan metode least square. Penyelesaiannya, yang pertama, buatlah tabel bantu seperti di bawah ini. Yang kedua, mencari nilai A dan B dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Y dibagi N, maka A sama dengan 760 dibagi 5 sama dengan 152. Kemudian B sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2 sama dengan 100 per 10 sama dengan 10. Maka persamaannya adalah Y topi sama dengan A ditambah BX, maka Y topi sama dengan 152 ditambah 10X. Yang ketiga, ramalan penjualan tahun 2013. Y topi sama dengan 152 ditambah 10X sama dengan 152 ditambah 10 dalam kurung 5 sama dengan 202. Contoh soal 3. Berapa perkiraan penjualan untuk tahun 2007 bila tingkat kelahiran sama dengan 12 dengan menggunakan metode regresi berdasarkan data-data berikut. Data penjualan dan tingkat kelahiran PTZ tahun 2002 sampai 2006. Untuk tahun 2002, penjualan sebanyak 130 dan tingkat kelahiran sama dengan 3. Untuk tahun 2003, penjualan sebanyak 145 dengan tingkat kelahiran 4. Untuk tahun 2004, penjualan sebanyak 150 dengan tingkat kelahiran 5.
tahun 2005, penjualan sebanyak 165 dengan tingkat kelahiran 6. Dan untuk tahun 2006, penjualan sebanyak 170 dengan tingkat kelahiran 7. Penyelesaian. Langkah yang pertama ialah buatlah tabel bantu untuk mempermudah perhitungan. Untuk tahun 2002, nilai Y sama dengan 130, nilai X sama dengan 3, dan nilai X kuadrat sama dengan 9, dan nilai X Y sama dengan 390. Untuk tahun 2003, nilai Y sama dengan 145, nilai X sama dengan 4, nilai X kuadrat sama dengan 16, dan nilai XY sama dengan 580. Untuk tahun 2004, nilai Y sama dengan 150, nilai X sama dengan 5, nilai X kuadrat sama dengan 25, dan nilai XY sama dengan 750. Untuk tahun 2005, nilai Y sama dengan 165, nilai X sama dengan 6, nilai X kuadrat sama dengan 36, dan nilai XY sama dengan 990. Dan untuk tahun 2006, nilai Y sama dengan 170, nilai X sama dengan 7, nilai X kuadrat sama dengan 49, dan nilai XY sama dengan 1190. Sehingga diperoleh sigma Y sama dengan 760, sigma X sama dengan 25, sigma X kuadrat sama dengan 135, dan sigma XY sama dengan 3900. Langkah yang kedua ialah mencari nilai A dan B dengan rumus berikut. Untuk mencari nilai B digunakan rumus N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Sehingga B sama dengan 5 dikali 3900 dikurangi 25 kali 760 per 5 dikali 135 dikurangi 25 kuadrat sama dengan 500 dibagi 5 sama dengan 10. Sehingga diperoleh bahwa nilai B sama dengan 10. Untuk mencari nilai A digunakan rumus berikut. A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar. Untuk mencari nilai Y bar atau rata-rata Y digunakan rumus berikut. Sigma Y dibagi N sama dengan 760 dibagi 5 sama dengan 152. Untuk mencari nilai X bar atau rata-rata X digunakan rumus sigma X dibagi N sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan 152 dikurangi 10 dikali 5 sama dengan 102. Sehingga diperoleh persamaan regresinya adalah Y sama dengan A tambah BX, yaitu Y sama dengan 102 ditambah 10X. Kemudian langkah yang ketiga ialah meramalkan penjualan tahun 2007 dengan tingkat kelahiran 12. Y topi 2007 sama dengan 102 ditambah 10 dikali 12 sama dengan 222. Jadi besarnya penjualan yang diramalkan adalah sebanyak 222 unit. Jadi kesimpulannya, perencanaan keuangan merupakan aspek penting dari operasi dan sumber penghasilan perusahaan karena memberikan petunjuk yang mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan. Dua aspek penting dalam proses perencanaan keuangan adalah A. Perencanaan uang tunai meliputi persiapan dari penyusunan budget kas perusahaan. B. Perencanaan laba perusahaan yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan pro forma. Bentuk-bentuk rencana keuangan secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama neraca dan yang kedua laporan laba rugi. Pada dasarnya, peramalan penjualan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan orang yang menyusunnya. Dalam hal ini, pandangan orang yang menyusunnya sangat menentukan baik tidaknya hasil ramalan tersebut. Kedua, yaitu peramalan yang objektif,
yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan metode-metode dalam penganalisaan tersebut. Metode yang dapat digunakan dalam peramalan keuangan yaitu meliputi A. Metode rasio konstan atau constant ratio method, yang B. Metode regresi linier, dan yang C. Metode persentase penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.